Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Silviani Wandaniati dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah organogenesis yang diampuh oleh Ibu dosen Ibu Syukria MSc. Nah, pada video ini saya akan membahas materi embriologi yang khususnya membahas pada perkembangan sistem respirasi atau pernapasan. Nah, jadi sistem respirasi adalah salah satu sistem vital yang memungkinkan kita untuk bernafas dan mendapatkan oksigen. Tapi, kalian tahu nggak nih, kalau perjalanan sistem respirasi itu dimulai sejak masa embrio loh. Wah, menarik banget bukan? Jadi dalam video ini kita akan membahas bagaimana sistem ini terbentuk dari tahap awal hingga menjadi lengkap. Nah, untuk itu siapkan diri kalian untuk memahami proses yang kompleks namun sangat menarik ini. Jangan lupa untuk tonton videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi perkembangan sistem respirasi, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu sistem pernapasan atau sistem respirasi, apa itu pernapasan, dan apa itu respirasi, dan juga organ-organ apa saja sih yang terdapat pada sistem pernapasan. Nah, jadi sistem pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Nah, jadi pernafasan itu adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya respirasi itu adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 untuk menghasilkan energi dan zat sisa CO2. Nah, selanjutnya organ-organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari beberapa. Di antaranya ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Nah, selain organ-organ utama tersebut, juga terdapat struktur lain yang mendukung dari sistem pernapasan atau respirasi ini, teman-teman. Seperti epiglottis, yaitu katup yang mencegah makanan masuk ke trakea saat menelan. Selanjutnya juga ada pleura, yaitu selaput tipis yang membungkus dari paru-paru dan juga membantu paru-paru untuk bergerak saat kita bernapas. Selanjutnya ada alveoli, yaitu kantung-kantung kecil yang terdapat di dalam paru-paru, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi pembentukan tunas paru pada sistem pernafasan itu berkembang dari yang pertama tunas paru-paru yang muncul dari usus depan, dan yang kedua dari jaringan ikat yang berasal dari mesoderm splanchnicus. Jadi selama minggu keempat, alur laryngotracheal muncul di caudal eminensia hipobrachial yang ada di dasar faring. Nah, terlihat pada gambar jika alur laryngotracheal akan semakin dalam membentuk tabung laryngotrachea atau diverticulum yang nantinya akan tumbuh ke arah caudal. Lalu tabung laryngotracheal itu bercabang dua untuk membentuk dua tunas paru pada kanan dan kiri. Sel faring yang mengekspresikan faktor TBX4 atau TBX4 membentuk tunas paru. Jadi nasib tabung laryngotracheal dan tunas paru itu ada yang pertama, bagian proksimal dari tabung laryngotracheal membentuk laring, sedangkan pada bagian distalnya membentuk trakea. Yang kedua, tunas paru-paru membentuk primordium pohon bronkial dan paru-paru. Dan yang ketiga, mesoderm splanchnicus membentuk jaringan ikat di sekitarnya. Lalu di kedua sisi tabung laryngotracheal atau diverticulum pernapasan ini, dua lipatan tracheoesophageal muncul. Lipatan-lipatan ini menyatu untuk membentuk septum tracheoesophageal yang memisahkan tabung laryngotrachea dari kerongkongan. Jadi perpanjangan cranial septum tracheoesophageal itu ditahan oleh saluran masuk laring atau furcula his yang melaluinya. Nah, laring akan berkomunikasi dengan faring yang selanjutnya tunas paru berinvaginasi ke dalam kanalis perikardio peritoneum yang kemudian membentuk rongga pleura. Selanjutnya kita akan membahas tahap perkembangan dari laring. Laring adalah kotak suara, bagian dari sistem pernapasan yang memiliki saluran masuk ke laring. vestibular, dan pita suara, tulang rawan, dan juga otot di dindingnya.
Jadi komponen laring diturunkan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah lapisan epitel yang berkembang dari endoderm diverticulum laryngotracheal. Yang kedua, pita vestibular dan pita suara berkembang dari lipatan endodermal yang berasal dari diverticulum laryngotracheal. Yang ketiga, tulang rawan laring, itu semua tulang rawan yaitu termasuk thyroid, cricoid, ruching, corniculate, arytenoids. Laring berkembang dari lengkungan keempat dan keenam, kecuali epiglottis yang berkembang dari eminensia hipobrachial. Dan yang keempat, otot laring, yaitu semua otot laring berkembang dari lengkung faring keempat dan keenam. Yang kelima, suplai saraf berasal dari saraf laring superior atau lengkung keempat dan saraf laryngeus rekuren atau lengkung keenam. Selanjutnya kita akan membahas tahapan perkembangan. Jadi laring berkembang dari bagian cranial diverticulum laryngotracheal yang muncul dari dasar faring. Kemudian komunikasi antara diverticulum laryngotracheal dan faring membentuk pintu masuk laring. Jadi adanya perbedaan pertumbuhan arkus keempat dan keenam, mesenkim yang mengelilingi laring mengubah bukaan laring menjadi orifisium yang berbentuk T. Selanjutnya endoderm laring akan berproliferasi untuk menyumbat lumen, kemudian lumen mendapat rekanalisasi. Jadi selama rekanalisasi luminal, endoderm membentuk dua pasang lipatan vokal, vestibular proximal dan lipatan vokal distal. Lipatan vestibular itu akan menimbulkan pita suara yang palsu dan pita suara menjadi pita suara sejati. Jadi reses antara lipatan vestibular dan lipatan vokal akan membentuk ventricle laring. Mesenkim arcus keempat dan keenam membentuk semua kartilago laring yang terdiri dari tiroid, cricoid, arytenoid, corniculate, dan cuneiform, kecuali epiglottis yang berasal dari eminensia hiperbranchial. Jadi semua otot intrinsik berasal dari lengkung keenam kecuali cricotiroid. Oleh karena itu semua otot laring disuplai oleh saraf laring rekuren kecuali cricotiroid yang disuplai oleh cabang laring eksternal dari saraf laring superior. Pita suara terletak pada pertemuan lengkung keempat dan keenam. Jadi oleh karena itu mukosa di atas plica vokalis dipersarapi dari cabang laring internal nervus vagus atau lengkung keempat dan di bawah plica vokalis atau dipersarapi oleh nervus laryngeus rekuren atau lengkung keenam. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelainan dari laring. Jadi terdapat beberapa kelainan pada laring, di antaranya yaitu yang pertama ada laringokel, di mana merupakan kantong udara anomali kongenital di leher yang berhubungan dengan rongga laring. Yang kedua ada atresia laring kongenital dan stenosis. Jadi hasil dari kegagalan rekanalisasi laring atau atresia adalah penyumbatan dan stenosis berarti penyempitan. Yang ketiga ada laringoptosis. Jadi laring terlokalisasi pada posisi yang lebih rendah dari posisi biasanya. Mungkin karena tidak adanya beberapa kartilago laring. Dan yang keempat ada jaring laring, di mana lumen laring memiliki struktur seperti membran. Ini dapat terjadi karena rekanalisasi lumen laring yang tidak lengkap. Ini menghasilkan obstruksi jalan napas yang parsial. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangan trakea. Jadi trakea berkembang dari bagian tabung laringotrakea yang terletak di antara laring yang sedang berkembang dan titik bifurkasi tabung atau tunas paru. Jadi komponen trakea berkembang sebagai berikut. Yang pertama, lapisan epitel dan kelenjar berkembang dari endoderm tabung laringotrakea. Dan yang kedua, tulang rawan, jaringan ikat, dan otot trakea berkembang dari mesoderm splanopleura yang mengelilingi tabung laringotrakea. Trakea dipisahkan dari esofagus oleh septum tracheoesophageal yang berasal dari lipatan tracheoesophageal. Nah, selanjutnya terdapat beberapa kelainan trakea, yang diantaranya adalah yang pertama, ada agenesis trakea, yaitu kegagalan pembentukan tabung laringotrakea yang menyebabkan agenesis trakea. Yang kedua ada fistula tracheoesophageal, dan yang ketiga stenosis trakea. Ini terjadi karena adanya deviasi ventral dari septum tracheoesophageal. Yang keempat ada bronchus trakea,
yang mungkin ada diverticulum buta atau bronkus trachea yang timbul dari trakea. Yang kelima ada lobus trachea, yaitu sebuah bronkus terpisah dapat naik dari trakea dan memasuk lobus paru-paru terisolasi yang disebut lobus trachea. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan dari bronkus dan juga paru-paru. Nah, jadi di mana selama minggu kelima dari usia kehamilan atau biasa kita sebut juga dengan IUL, jadi diverticulum laryngotracheal itu bagi menjadi bronkus utama pada kanan dan pada kiri, yang awalnya itu adalah tunas paru. Nah, selanjutnya pembentukan rongga pleura dan juga pleura itu yang pertama itu dari tunas paru tumbuh ke arah kaudal dan lateral dan juga menonjol ke dalam kanal pleuroperitoneal. Nah, selanjutnya dia akan segera kanal pleuroperitoneal yang kecil akan terisi dengan paru-paru dan yang sedang itu akan tumbuh. Yang kemudian kanal mulai membesar untuk mengakomodasi paru-paru yang sedang tumbuh. Nah, selanjutnya lipatan pleuroperikardial dan pleuroperitoneal akan memisahkan kanal pleuroperitoneal dari rongga perikardial dan juga peritoneal. Nah, selanjutnya dengan demikian kanal pleuroperitoneal yang sudah tadi terisolasi akan membentuk rongga pleura. Nah, selanjutnya lapisan dari mesoderm splanchnopleural yang berkontak dengan tunas paru akan membentuk pleura visceralis dan juga lapisan matopleura yang membentuk pleura parietal. Nah, selanjutnya adalah proses pembentukan bronkus intrapulmonal. Nah, jadi yang pertama bronkus utama kiri itu akan bercabang menjadi bronkus sekunder atas dan bawah atau lobaris. Nah, sedangkan bronkus utama di kanan bercabang menjadi bronkus lobus superior, yaitu bronkus lobus superior, tengah, dan bawah. Nah, selanjutnya setiap bronkus sekunder kemudian akan mensuplai lobus-lobus tersebut ya, lobus-lobus paru yang dipisahkan oleh visura. Nah, selanjutnya itu pada minggu ke-7 IUL atau minggu ke-7 kehamilan, bronkus sekunder akan membentuk 10 bronkus segmental. Nah, selanjutnya setiap bronkus segmental tadi dengan mesoderm splanchnopleural di sekitarnya akan membentuk segmen bronchopulmonalis. Nah, selanjutnya hingga akhir bulan ke-7 kehamilan atau IUL terjadi sekitar 17 generasi subdivisi bronkial atau sekitar 6-7 divisi terjadi setelah lahir sebelum pembentukan paru-paru dewasa. Nah, selanjutnya subdivisi bronkial distal akan membentuk bronkiolus. Nah, bronkiolus pernafasan juga saluran alveolar dan alveoli. Nah, selanjutnya yaitu parenkim dari paru-paru, di mana yang pertama lapisan epitel pohon bronkial dan alveoli akan berkembang dari endoderm diverticulum pernafasan. Nah, selanjutnya tulang rawan, pembuluh darah, dan juga elemen jaringan ikat lainnya ya berkembang dari mesoderm splanchnopleurik ya, splanchnopleurik. Selanjutnya kita akan membahas tahap dari pematangan paru-paru. Nah, pada pematangan paru-paru dibagi menjadi 4 fase atau bisa kita sebut sebagai periode. Nah, jadi diantaranya adalah yang pertama periode pseudolandular yaitu sekitar 6-26 minggu. Yang kedua ada periode canaliculi yaitu sekitar 16-26 minggu. Yang ketiga adalah periode kantung terminal atau sekitar 26 minggu sampai lahir, dan yang keempat adalah periode alveolar yaitu ketika lahir hingga usia 8 tahun. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu yang akan dimulai dari periode yang paling pertama, yaitu periode pseudolandular yaitu sekitar 6-16 minggu. Nah, jadi periode pseudolandular itu adalah tahap awal perkembangan paru-paru pada janin. Nah, jadi pada periode ini paru-paru yang sedang berkembang menyerupai struktur kelenjar dengan percabangan saluran udara yang mirip dengan cabang pohon. Namun pada periode ini belum terbentuk
alveoli yang berfungsi untuk pertukaran gas. Nah, jadi ciri khas pada periode ini atau periode pseudoglandular yakni adalah paru-paru memiliki struktur seperti kelenjar dengan percabangan saluran udara. Nah, tetapi belum memiliki alveoli yang berfungsi untuk pertukaran gas. Nah, jadi implikasinya adalah ketika ada bayi yang lahir prematur atau bayi yang lahir pada periode ini itu tidak dapat bertahan hidup dikarenakan paru-paru belum siap untuk bernafas. Nah, paru-paru yang berkembang akan menyerupai kelenjar eksokrin. Nah, oleh karena itu disebut dengan periode pseudoglandular. Nah, pada akhir dari periode pseudoglandular ini, semua elemen utama paru-paru hingga bronchiolus terminal akan terbentuk karena bronchiolus respiratorius dan juga alveolus belum berkembang, sehingga janin tidak dapat hidup. Nah, selanjutnya adalah periode Canaliculi yang terjadi pada 16 sampai 26 minggu pembentukannya ya. Jadi dalam konteks perkembangan paru-paru, periode Canaliculi itu adalah tahap yang kritis. Jadi selama periode ini bronkus dan juga bronchiolus terminal atau saluran udara kecil yang berada di paru-paru itu akan mulai membesar dan jaringan paru-paru akan menjadi sangat kaya akan pembuluh darah. Nah, jadi fungsi dari Canaliculi pada tulang dia akan berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang, yaitu dengan memungkinkan komunikasi antar sel tulang dan juga pertukaran nutrisi dan pertukaran sinyal. Nah, periode Canaliculi dalam perkembangan paru-paru sangat penting. Nah, jadi dia sangat penting untuk pembentukan struktur dari paru-paru yang kompleks dan juga fungsional. Nah, selama tahap ini pula bronchiolus respiratorik, ductus alveolar dan juga alveolus primer akan terbentuk. Nah, jadi janin yang lahir pada akhir periode Canaliculi ini masih dapat bertahan hidup dengan perawatan yang intensif. Nah, selanjutnya pada periode yang ketiga yaitu ada periode kantung terminal pada 26 minggu sampai lahir. Nah, ini adalah periode ketika kantung-kantung udara yang kecil atau kita sebut sakulus yang terbentuk pada tahap sebelumnya itu mulai berkembang. Nah, dia akan berkembang lebih lanjut, nantinya akan menjadi struktur yang lebih kompleks yaitu adalah alveoli primitif. Nah, jadi alveoli itu merupakan kantung-kantung udara kecil yang berada di paru-paru, tempat pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida terjadi antara udara dan juga darah. Nah, jadi selama periode ini sel-sel epitel yang melapisi sakulus itu akan mulai berdiferensiasi dan jaringan di sekitarnya itu akan mulai menipis. Nah, jadi dia akan mempersiapkan pembentukan penghalang penghalang antara darah dan udara yang tipis yang diperlukan untuk pertukaran gas yang lebih efisien. Nah, jadi terdapat produksi surfaktan, yakni produksi zat yang membantu menjaga alveoli tetap terbuka dan juga dimulai pada tahap akhir dari periode kantung terminal ini dan nantinya ia akan terus berlanjut setelah lahir. Nah, periode kantung terminal sangat penting karena membentuk dasar untuk fungsi pernafasan paru-paru setelah lahir. Nah, singkatnya nih, periode kantung terminal ini itu merupakan tahap yang fungsional atau tahap yang kritis dalam perkembangan paru-paru. Jadi di mana kantung-kantung udara kecil itu akan mulai menjadi alveoli dan membentuk dasar untuk terjadi pertukaran gas nantinya yang akan diperlukan untuk kehidupan setelah lahir. Nah, selama tahap ini sejumlah besar alveoli primer itu akan terbentuk. Nah, selanjutnya penghalang darah dan udara atau kita sebut endotelio-epithelial barrier menipis. Jadi alveoli dilapisi dengan pneumosit tipe 1 dan beberapa tipe 2. Jadi pneumosit tipe 2 itu akan menghasilkan surfaktan. Jadi surfaktan tadi akan meningkat jumlahnya secara bertahap menuju jangka penuh. Dan
yang terakhir atau periode keempat, yaitu periode alveolar yang terjadi ketika sudah lahir hingga 8 tahun. Nah, pada periode alveolar merupakan tahap perkembangan paru-paru yang dimulai sejak lahir hingga usia sekitar 8 tahun. Nah, jadi pada periode ini akan terjadi peningkatan alveoli atau kantong-kantong udara kecil yang ada di paru-paru dan juga perluasan area permukaan paru-paru untuk efisiensi pertukaran pada periode alveolar ini. Nantinya alveoli itu akan terus berkembang melalui proses yang disebut alveologenesis. Nah, ini itu akan melibatkan pembentukan septa atau kita sebut dinding pemisah baru di dalam alveoli yang sudah ada. Nah, sehingga nantinya akan meningkatkan luas permukaan dari paru-paru untuk pertukaran gas. Nah, jadi periode ini itu juga sangat penting karena pada periode ini paru-paru akan mengalami perubahan struktural yang signifikan untuk mencapai kapasitas pertukaran gas yang optimal. Nah, nantinya pertukaran gas yang optimal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan dari anak. Jadi bayi yang baru lahir itu akan memiliki sekitar 1/6 jumlah alveoli dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi alveoli nantinya ia akan terus-menerus berkembang dan akan terus-menerus bertambah hingga usianya sekitar 8 tahun. Nah, jadi sehingga akan memungkinkan adanya peningkatan kapasitas dari paru-paru untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan. Nah, jadi faktor-faktor seperti faktor genetik dan juga faktor lingkungan itu dapat mempengaruhi perkembangan dari alveoli ini selama periode alveolar ini. Nah, jadi juga selama periode ini alveolus definitif itu akan berkembang dan terus-menerus bertambah jumlahnya. Nah, yang pertama itu pneumociti tipe 2 akan melanjutkan produksi yang lebih banyak surfaktan tadi. Nah, jadi pembentukan alveolus definitif akan berlanjut setelah lahir tadi ya sampai usia 8 tahun. Nah, terlihat juga ya tadi pada gambar adanya perbedaan cabang-cabang dari alveoli tadi. Itu dia akan semakin bertambah periodenya atau semakin lama pembentukannya, maka akan semakin kompleks percabangannya itu tadi. Maka dari setiap gambar akan terjadi perbedaan. Nah, bisa kita saksikan juga pada gambar ya, kita melihat adanya perubahan dari ketika tahap awal sampai dengan tahap akhir, yaitu tahap keempat atau kita sebut dengan tahap alveolar. Baik, kita akan membahas mengenai kelainan dari paru-paru. Nah, jadi kelainan yang terdapat pada paru-paru diantaranya ada 9 yang akan saya paparkan. Nah, yang pertama yaitu penyakit membran hialin. Nah, selanjutnya ada agenesis dan hipoplasia, di mana paru-paru sebagian atau lengkap di satu sisi mungkin tidak ada atau kurang berkembang. Nah, yang ketiga ada lobulasi abnormal, di mana tidak adanya hasil fisura pengurangan sejumlah lobus fisura ekstra yang termasuk pada kasus-kasus berikut ya. Jadi yang pertama ada fisura transversal di paru kiri, yang kedua ada segmen basal medial yang terpisah disebut dengan lobus jantung. Nah, yang ketiga ada segmen superior yang terpisah dari lobus bawah. Nah, selanjutnya yang keempat ada lobus azigot atau lobus Wisberg. Nah, jadi bagian atas lobus paru kanan yang terletak medial itu terhadap lingkungan vena azigot akan disebut dengan lobus azigot. Nah, selanjutnya yang kelima ada sekuenstrasi jaringan paru-paru, di mana ini terjadi pemisahan area jaringan paru embrionik dari pohon tracheobronchial, disebut sekuenstrasi atau berarti pemisahan. Nah, selanjutnya ada paru-paru ektopik yang terjadi karena pengembangan tunas paru tambahan dari kerongkongan. Nah, yang ketiga ada paru polikistik kongenital, di mana bronkiolus terminal akan melebar untuk membentuk beberapa kista dan juga dengan demikian akan menghasilkan tampilan sarang lebah pada radiografi. Nah, yang kedelapan ada aspek mediko-legal, di mana paru-paru pada bayi yang baru lahir hidup ya, akan mengandung
udara sehingga mengapung di air. Sedangkan paru-paru bayi yang mati atau tidak lahir mati itu tidak akan mengandung udara, sehingga paru-parunya akan berada di dalam air. Nah, fakta ini dapat digunakan juga untuk membedakan antara bayi yang lahir dalam keadaan hidup dan juga lahir dalam keadaan mati. Dan yang kesembilan ada asosiasi faktoral yang memiliki komponen beberapa ini. Yang pertama ada anomali vertebra, atresia anal, yang kedua ada cacat jantung, selanjutnya ada fistula tracheoesophagus, selanjutnya ada atresia esophagus, selanjutnya ada anomali ginjal dan cacat anggota badan. Oke, teman-teman, mungkin untuk dari pembahasan mengenai perkembangan sistem respirasi sampai di sini, saya mohon maaf apabila ada materi yang kurang atau belum lengkap saya jabarkan. Nah, untuk referensi pengambilan dari referensi materi yang saya ambil itu akan saya cantumkan di caption dan juga referensi dari buku yang saya ambil. Nah, sekian video pemaparan embriologi perkembangan dari sistem respirasi atau yang kita kenal dengan sistem pernapasan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.